Coba dengar tadi Prof bilang, retina. Retina itu tipis, ibarat tisu. Tapi di tipis itu masih 10 lapis. Lapisan yang rusak pada mata saya, lapisan ke-9, ke-10. Ipat deke ipe bu ilemi. Tapi bukan pakai lem kayu mati. Ada cocok itu, kayu hitam mati namanya dulu di kampungku atuku kecil. Ada itu kayu yang gampang sekali keluar darahnya toh. Darahnya itu dipakai tempel buku. Masih ingat ibu, kayu hitam mati namanya. Itu bukan ini dipakai tambah rusak. Allah kasih, itulah ilmunya Rob Ihsan. Saya berutang budi, biar saya jago ceramah kalau rusak di mataku. Tidak bisa mak dia jamaah, ketawa itu menangis sih. Iya toh? Maka kebaikannya Prof Ihsan, saya juga tidak bisa membalas. Maka saya datang ceramah. Itu yang bisa kulakukan. Demi Allah ibu, orang semua ngantri minta ceramah. Prof Ihsan, saya yang minta. Bikin acara Prof. Iya toh? Nah, maka itulah hikmah silaturahmi. Itulah hikmah pertemanan. Tidak bisa diuangkan. Alhamdulillah. Maka ibu, istrinya jaga suamita. Karena orang baik pasti banyak peminatnya. Banyak peminat. Banyak profesor, belum tentu rendah hati seperti beliau. Banyak orang cerdas, belum tentu lembut hatinya. Kelembutan hati itu tidak bisa diuangkan. Mega tomat cabut, mega. Tapi matempo. Borro. Mega tosogi, tapi macingkang. Iya toh? Mega tosogi, tapi mengoa. Iya toh? Ada di sini. Anda aku tahu itu ya. Masya Allah. Coba kita lihat. Ya inilah sebenarnya yang disebut bangsawan sejujurnya. Bangsawan dulu itu kan memang melebi. Matan resiri. Makesingam piampena. Dena pada andi ilie. Ada tuh andi dibeli. Ada. Karena kaya tiba-tiba andi nih. Beliau kita lihat cerdas. Lembut hatinya. Tutur katanya baik. Ciri-ciri orang pintar itu tidak banyak bicara. Seperti Prof, sedikit bicaranya. Bagaimana kalau Ustaz? Saya tidak, karena kalau sedikit bicaraku bukan penceramah namanya. Ya, nah kita bersyukur ada Bapak Profesor Dokter Andi Muhammad Ihsan Yusuf yang bikin masjid ini. Nah itu pertama, bersyukur ki dulu. Alhamdulillahirabbil. Pekoro carana Ustaz supaya mak bate yo kuatita ko masuk kruki pakesingi tepuna jak tama peri-peri tasapu-sapu ya rota. Coba nih, coba kalau mak peri-peri ki alamin. Lulus ya nak mu doktor, alhamdulillah. Apa artinya itu? Terima polisi, alhamdulillah. Apa artinya itu? Dia namanya satu. Melepoy toy tapi salamat moy, alhamdulillah. Tidak begitu, tapi ucapkan dengan baik dan usap di dada. Sapu ya rota. Coba gade, coba kita amalkan nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Mak bati itu. Bagus. Kenapa orang banyak bersikir tidak berbekas di hatinya? Karena buru-buru. Mak peri-peri. Coba lihat biasa di imam di masjid. Tidak tahu kalau di sini, mudah-mudahan tidak. Kalau sikir itu kan cepat sekali. Seperti orang makan pisang goreng panas. Panas saya bos. Pakai singi. Ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagus lagi kalau terjemahkan. Segala puji bagi Allah, seru sekalian alam. Ya, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ibu pernah enggak lihat orang diantar jenazah dikubur? Pernah? Sering. Telu tu mantara kina kade nabi tak telu mantara kumbo. Dua lesu si dimini sebako. Niga narostas pertama wija-wijamu, sijimu, anakmu, pada kunraimu, sapokmu, cikalimu. Mak nangantara mana kau tu? Engkau gak masih baki kubur ibu? Engkau gak? Ada ndak yang temani kita masuk di kubur? Ada? Bu,
Kalau masuk di kubur, ada suami tak mau masuk. Jangan kau masuk kubur, duduk saja di atas samping kubur tak sampai malam, tidak tahan. Ya toh? Iya bu? Teman tak? Ada mau masuk? Dengar ini cerita nah. Orang kaya sekali bu. Tua mi. Akhirnya anak panggil seluruh anaknya. Siapa yang mau temani saya dikubur selama 40 hari setelah saya dimakamkan? Karena proses tanya jawabnya itu menurut ulama 40 hari. Siapa yang mau dampingi kak selama proses seleksi? Ku kasih hartaku 50%. Alamana ngi orang peraku 50% ala nih tawamu. Dia gak nak melo. Akhirnya mestinya wana kesi. Napodangi benena. Ini kapan dik? Tatari tasibaka kesi. 40 nasona maka depeh 40 so 2 ngeso lagi di melo. Anakmu lagi di melo apalagi ya. Boy kecewa kasihan suaminya. Beginilah istri. Jangan kamu mati pensiun saja ndak nahargai mako. Itu. Dan kalau kita sudah pensiun itu nakira ki anak pura nomor Pak Burah. Itu ibu-ibu kalau tua mi suaminya, agak si Wandre. Ini calon-calon semua ini doa. Ya sudah, akhirnya dia panggil sepupunya. Iko kapat cikali. Kade, benimu lagi dia namelo, anakmu lagi dia namelo, apalagi ya? Ndak mau saya. Sedih kasihin orang kaya. Akhirnya naumumkan ya ko kampungnya. Nigi nasa melo tahu bisibaka ko kiburuku, petepula sona alamana yang walau paraku. Didengar sama orang miskin. Miskin betul. Wah dia senang, mendaftar, lulus. Meninggal betul ini orang kaya. Sesuai perjanjian, orang miskin ini masuk di kuburnya, temani. Begitu seluruh pengantar kembali, lisumana nih pengantar boleh malaikat. Pak jaga ki buru. Natiwi ini palu-paluna. Mana kata tua ye? Tomate mi interessa tappa kata tua. Yang lupa tanah itu tomate pak. Tappa tua ye? Ini yang orang datang ditanya. Mana kok tuh? Kenapa kau ada di sini? Dia bilang ada perjanjianku sama ini orang mati. Ngapa? Dia bilang kalau saya temani 40 hari saya ambil hartanya 50%. Saya orang miskin. Masa kau orang miskin? Iya miskin saya. Tidak ada hartamu. Engkau mau? Tapi agak palu-palu. Apa kampak? Wase mi. Bayi tanah wase na bu. Dari mana kau dapat itu wase? Siasoi tanah ibu. Magharibi maka dia malaikat tajeng yolo. Baja pasti sambungi. Baca pasti. Besok pagi datang lagi malaikat, mulai lagi ditanya. Sudah mi wase kemarin. Itu wasemu kau gunakan untuk apa? Agak gorengi. Bos ya soto pakutan anak bu. Magharibi sih. Maka di malaikat baca pasti sambungi. Baca pasti tenan no, tajang baca. Boleh si baca melek. Tadi sudah ditanya dari mana itu wase, apa kau gunakan? Yang ketiga ditanya lagi, kayu apa kau tebang? Sia soto tanai. Magharibi sih tajang baca pasti. Berhari-hari tiba pada hari ke-40. Mata aja mana nih pak kampungnya pak? Ya sih nak kiburu lupa dia tuh makan selama runtuh noso gireng. Alai 50% alai. Aga nasang. Milu aga. Alamana nih itu 50 iya lagi wase. 40 sore tanai kak. Gara-gara si di wase. Dia belo alamana nih rohalani. Tidak no. Ya romega warang parana na masike mana aja nombok. Prof Ihsan nanti kalau ditanya ilmumu kau gunakan untuk apa? Saya obati Ustaz Dasat. Menas saja jawabannya. Hartamu kau gunakan untuk apa? Bangun nggak masjid? Ya tidak mewah tapi salah satu masjid mewah di Berus setelah Dasat latih. Tuh, alhamdulillah. Ini tosogi agak kira-kira melok tapuada. Kuna tanai ki pengalatala. Ini ibu-ibu, ayo, yang banyak semua emasnya di depan. Ya micawa, si penas sakie. Ibu, kalau mati ki siapa pakai itu emas tak? Istri kedua. Nale venena.
Begagam, Bo. Kalau ibu meninggal, nah kasih keluar mi semua itu cincin tak suami tak, menangis itu. Cincin kawin tak dulu, sumpah aku ya lo ibu. Menangis, nah tapi napas saya itu nak kasih keluar. Sudah itu nambil gelantak. Ini waktu tak umroh dulu ibu, ku belikan kok emas Dubai. Tapi nak kasih keluar itu. Terakhir nak ambil gigi palsumu. Iya tahu Bu? Nak keluar mi semua emas tak? Keluar semua mi. 3 bulan kemudian ketemu janda. Janda temannya dulu waktu SMA. Cinta lama bersemi kembali. Ya Raulawamu, nalai nak ambil mini sayang. Mantan istriku mati mi. Bu, daripada emas tak nak pakai istri kedua, mending bikin masjid. Ya? Hartanya Prof Ihsan, mobil pasti milik mantu nanti kalau meninggal. Rumah anak yang tinggali, deposito anak yang nikmati. Apa yang dibawa Prof Ihsan? Nih yang sudah disedekahkan jalan agama Allah. Dan sedekah tidak harus bikin masjid, sesuai kemampuan. Nah jarang sekali je kuliah ibu mas sedekah, jarang. Makanya miskin ki, karena tidak mau ki bersedekah, selalu jaki minta. Tapi tidak ada uangku, tidak mungkin 1 bungkus nasi bungkus tidak bisa ki sedekah, tidak mungkin, pasti bisa. Sedekah tidak mesti banyak. Jadi caranya supaya tolak bala, anak tak tidak narkoba, anak tak tidak berzina dengan pacarnya, suami tak tidak selingkuh, harta tak bertahan berkah, tidak terhindar mobil tak dari tabrakan, terhindar tabrakan. Itu salah satu caranya, sedekah. Bagaimana caranya? Cuma berkah. Bikin nasi kuning pagi-pagi Bu, 5 bungkus mau bawa di masjid, kasih imam, kasih muadzin, kasih penceramah, minta doakan. Mudah-mudahan Jumat depan saya bisa bawa 10 bungkus. Lihat maki Bu, bertahap itu pertama 5, kalau ikhlas 1 bulan kemudian menjadi 50 bungkus. Dan itu enak perasaan. Dengar orang suka, tanya orang suka bersedekah, enak itu perasaannya kalau lihat orang terima gembira, itulah nikmatnya sedekah. Tapi kalau sekek kibu, siti naja nih mak bere, dek mau patah mak bere, sudah sepantasnya kita sedekah tidak mau, nah kasih ke Tuhan penyakit. Akhirnya apa? Uangnya 700 juta di tabungan, tapi dilarangi makan nasi. Agana. Banyak uangnya dilarang makan nasi. Apa ini? Nah bilang, apa lagi dok? Nah bilang, cukup Mika itu nasi. Nah bilang, tidak, jangan ki juga makan garam. Agak pidot terus, maka dah ajak to taman regolla. Agak pi kada ajak to taman rekasih manu. Agak pi, dek tasi cocok, anu kasih bale tasi. Agana. Agak pi berku, metaki dena kenaso. Baja melek loki mak kalili mangasoki. Jata pakai waju pak di. Agak pi makada jat tota pakai sulara. Mas sulara ponco ni. Tate arua lo ni kasih aku komplese makuliling. Dek napa pakai waju. Dek napa pakai sulara. Dek to napa Dek to napa pakai sandala. Apa bedanya sama gembel? Nah calon itu puang itu. Mega duit nah tapi dia namanya mas sedekah. Tiba-tiba anaknya narkoba. Anaknya mat tampuk di galakena. Kan nih mesuk sia-sia duit tak. Maka sedekah. Terutama kita yang sudah muka-muka sakaratil maut.